Selamat pagi, salam sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Pelayan firman, para pelayan liturgi dan semua yang bertugas di pagi hari ini menyambut dengan sukacita kehadiran secara virtual jemaat terkasih. Kiranya sukacita bersekutu di pagi hari ini dan kesegaran yang diterima melalui perenungan firman Tuhan akan menyegarkan kita untuk menjalani seluruh karya hidup di sepanjang minggu yang akan dimasuki. Pelayan firman dalam ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Maggie Huai. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam doa pribadi. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 17. Mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud dengan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaannya, kasih setianya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya, sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan akan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing yang melandasi akan persekutuan kita di pagi hari ini terambil dari pertama Korintus pasal 1 pada ayatnya yang ke-10 yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama berjuang dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Silakan duduk kembali. Marilah merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa mengaku segala dosa kita secara silih ganti. Mari berdoa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar, Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa, Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita pengampunan dosa seperti yang terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 yang menyatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, Ibu Bapak Saudara, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami menyampaikan kepada kita semua bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Ajaib anugerah pembaru hidup
yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 yang menyatakan demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita hari demi hari. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita terlebih dahulu. Dari surat pertama Korintus pasal 1 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Surat pertama Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17 akan menjadi pembacaan renungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan Alkitab kita, mari ibu bapak saudara kita bersatu teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Allah yang rahmani, terima kasih. Kami sudah Engkau sertai sepanjang minggu yang telah lalu. Dan di pagi hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan akan Alkitab. Dan juga untuk boleh memetik butir-butir kehidupan untuk kami terapkan dalam hidup kami secara khusus, dalam hidup persekutuan kami. Bapa Maha Baik, urapilah hamba-Mu yang akan bicara, juga anak-anak-Mu yang akan mendengar. Sehingga apa yang didengar, apa yang direnungkan, itu boleh dilakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Bapa Maha Baik, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari surat 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17 yang menyatakan perpecahan dalam jemaat.
Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, membaca akan bagian perikop pembacaan kita pagi ini membuat saya kemudian teringat kepada satu pujian yang terdapat dalam buku Gita Bakti yang berjudul Dalam Roh Yesus Kristus, yang juga nanti menjadi kidung pengutusan kita di akhir ibadah ini. Lagu yang berjudul asli They Know We Are Christians by Our Love atau We Are One in the Spirit yang digubah oleh Peter Scholtes tahun 1966 mau mengungkapkan tentang bagaimana orang percaya atau gereja mereka harus menjaga akan kesatuan kehidupan mereka. Mengapa? Karena mereka semua satu di dalam Yesus Kristus. Ya, dikatakan dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Kalau mereka yang ikut Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia tahu akan moto GMKI, Ut Omnes Unum Sin. Ya. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa orang percaya harus bersatu? Ya. Kenapa orang percaya harus bersatu di dalam Yesus Kristus? Karena referennya katakan biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Artinya ibu bapak saudara, ternyata menurut penulis lagu ini, orang percaya itu, orang Kristen itu dia dikenal sebagai pengikut Kristus bukan dari ornamen-ornamen yang dia kenakan. Bukan dari seberapa sering dia pergi ke gereja, bukan itu ternyata. Tapi di sini dikatakan bahwa persekutuan itu dikenal sebagai persekutuan murid-murid Kristus adalah ketika mereka semua dalam satu hati, ya, hidup dalam kasih Tuhan dan menjaga kehidupan persekutuan dengan berbagai warna yang ada di dalamnya. Jadi artinya tema kesatuan menjadi sesuatu yang penting, ya,
diangkat oleh Peter Scholtes dalam lagunya ini. Jadi kesatuan orang percaya menjadi sebuah bukti, sebuah ciri bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus menginginkan mereka menjadi satu. Ut omnes unum sin, supaya mereka menjadi satu. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, perikop bacaan kita pada saat pagi hari ini juga bicara tentang kesatuan. Mari perhatikan di ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus sehingga Paulus perlu untuk menekankan di awal suratnya terkait dengan kesatuan jemaat. Mari perhatikan Bapak Ibu ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12 perikop kita. Dikatakan di sana, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ya. Perselisihan tentang apakah? Ayat 12 bilang, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Rupanya Ibu Bapak Saudara, di tengah-tengah jemaat Korintus yang merupakan hasil dari pekabaran Injil Paulus awalnya, yang kemudian diteruskan juga oleh Apolos, seorang pembicara yang handal, ya, dan juga ada pula Kefas atau Petrus yang juga sempat memberitakan Injil. Ya, kalau kita lihat di sini Ibu Bapak Saudara, ada semacam pengidolaan, gitu ya. Ada semacam pengidolaan terhadap tokoh-tokoh yang membuat mereka mengenal dan percaya pada Yesus Kristus. Jadi mereka mengidolakan akan para soko guru, orang-orang yang memperkenalkan Kristus kepada mereka. Ya. Nah, tetapi persoalannya akhirnya Bapak Ibu, mereka menjadi terjatuh dalam tanda petik dalam sikap yang memberhalakan akan tokoh-tokoh yang mereka idolakan ini. Ya, mereka jadi akhirnya pusat dari kehidupan mereka itu bukanlah kepada Yesus Kristus, tetapi kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh yang mereka idolakan. Ya, ini mungkin berdasar kepada latar belakang mereka ya Bapak Ibu Saudara. Bahwa mereka itu kan memang backgroundnya adalah orang-orang yang menyembah akan dewa-dewi Yunani. Dan that's why gitu ya. Ada yang mengatakan saya pengikut Aphrodite, saya pengikut Demesus, ya, dewa-dewi Yunani yang dikenal pada masa itu. Sehingga tidak heran ketika mereka akhirnya ya mengenal Tuhan Yesus. Yang menjadi pokok utama mereka bukanlah kepada Yesusnya, tetapi akhirnya kepada para pemberita Injil yang memperkenalkan Yesus kepada mereka. Jadi Paulus di sini melihat ada dua bahaya Ibu Bapak Saudara. Yang pertama adalah bahaya pendewaan, pemberhalaan para tokoh ya, yang melakukan pelayanan tengah jemaat Korintus, dan yang kedua adalah benih perpecahan dalam hidup persekutuan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, menjawab itu di awal surat kita Paulus sudah katakan, ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kenapa Paulus perlu mengatakan demi nama Tuhan kita Yesus Kristus? Dalam tradisi Yahudi, Ibu Bapak Saudara,
Ya, ketika seorang pemimpin besar atau orang yang dihormati, ya, dia hendak menyampaikan sesuatu kepada mereka, ya, yang dipimpinnya atau mereka yang menghormatinya. Orang yang membawa pesan itu kerap akan mengatakan dalam nama si A, si B, si D. Artinya orang itu memegang mandat, kuasa, kewibawaan. Dia mewakili kewibawaan yang memiliki nama. Dan di sini Paulus dengan jelas katakan, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus dengan ini mau menempatkan akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu sebagai pusat fokus dari kehidupan persekutuan mereka. Kalau Yesus yang menjadi pusat dari kehidupan mereka, termasuk di dalamnya dalam hidup persekutuan, maka akan terjadi apa? Seia sehati, seia sekata, erat bersatu, sehati sepikir. Karena apa? Pusatnya Yesus. Pusatnya Yesus. Jadi kehendak Yesus yang ditaati. Kehendak Yesus yang diikuti. Jadi walaupun ada perbedaan mengidolakan tokoh, walaupun ada perbedaan pendapat tentang tokoh A, tokoh B, tokoh C, tetapi ketika mereka menjadikan Yesus sebagai pusat dari kehidupan persekutuan mereka, maka apa yang terjadi? Mereka dapat hidup bersama dalam damai. Ya, itu poin pertama Bapak Ibu. Bahwa dalam persekutuan, ya, kerap kali kan ada banyak perbedaan-perbedaan pemikiran. Ada perbedaan-perbedaan pendapat. Tetapi belajar dari perenungan ini kita diajar bahwa untuk bisa sehati, untuk bisa sepikir, untuk bisa bersama-sama bekerja sama bergandengan tangan, orang harus punya pemikiran bahwa yang saya lakukan, yang saya kerjakan, yang menjadi pusat dari hidup persekutuan kita adalah Tuhan Yesus. Bukan diri kita sendiri, bukan keinginan saya, tetapi Yesus dan kehendaknya. Lalu lihat pada poin yang kedua, lihat ayat 13 Bapak Ibu. Paulus semakin dalam dia katakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ya. Ayat 13 itu mau menegaskan bahwa Yesus Kristus dan karyanya itu satu. Dan bahwa yang mati disalibkan, yang melakukan karya penyelamatan, penebusan dalam dosa itu bukan Paulus, bukan Apolos, bukan Petrus, tetapi Yesus. Dan karena itu, karya Yesuslah yang harus menjadi pedoman, dasar dalam hidup persekutuan mereka. Berkaca dari itu Ibu Bapak Saudara, dalam hidup persekutuan kita juga belajar bahwa sangat penting untuk melihat perjalanan hidup persekutuan itu sebagai karya Yesus Kristus. Ya. Apalagi kita dalam saat ini sedang berupaya ya untuk mengupayakan proses izin prinsip. Ini sangat pas dengan persekutuan kita, ya, bahwa ketika kita sedang berupaya bersama-sama, maka yang harus menjadi pikiran utama buat kita adalah lihatlah bahwa sampai dengan saat ini pancaran rahmat itu ada dan bisa punya gedung ini dan bisa membangun relasi dengan sesama dan bisa menjadi tempat posko Pancasila ataupun posko vaksin, itu bukan karena 1-2 orang. Itu bukan karena kelompok tertentu, tapi semua karena Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang berkarya dalam hidup persekutuan. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat semua yang bisa kita peroleh capai dalam hidup persekutuan itu adalah karena Yesus Kristus, maka kita bisa bergandengan tangan
untuk terus merawat kehidupan persekutuan ini dan mengupayakan bersama akan apa yang kita rindukan, mendapatkan izin prinsip dan bisa beribadah di gedung yang Tuhan anugerahkan bagi kita ini. Lalu terakhir lihat ayat yang ke-17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Paulus tegaskan, Bapak Ibu, bahwa tugas yang Yesus berikan kepada Paulus, Apolos, Kefas, atau siapapun pemberita Injil adalah untuk memberitakan Yesus, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil keselamatan bagi mereka yang belum percaya. Kenapa yang diberitakan? Hal-hal yang hebatkah? Bukan. Ya, dengan perkataan yang hebatkah? Yang indahkah? Tidak. Kenapa? Paulus bilang, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi sekali lagi, Paulus tegaskan bahwa pemberitaan tentang kabar baik tentang karya Yesus yang menyelamatkan itu, yang penting adalah bukan orang yang membawanya, bukan metode yang dipakai, tetapi pemberitaan tentang karya yang menyelamatkan, yang dikerjakan Yesus Kristus yang menjadi penting. Pertanyaan reflektif untuk kita Ibu Bapak Saudara. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup persekutuan kita dan juga dalam hidup keseharian kita? Beranjak dari perenungan ini Bapak Ibu, kita diingatkan. Sama seperti Paulus, Apolos, Petrus atau Kefas, maka tugas Ibu Bapak Saudara dan saya adalah untuk menyatakan kasih Yesus dalam hidup kita, termasuk di dalamnya, dalam hidup persekutuan kita. So Bapak Ibu, butir firman Tuhan untuk kita jadikan pedoman dalam hidup seminggu ini, di bawah tema besar Minggu kedua Oktober, Gereja dan Keesaan. Maka poin pertama kita belajar Bapak Ibu, seperti tema akan ibadah kita pagi ini, kenali benih perpecahan. Maka berangkat dari perenungan ini, kita belajar poin pertama Bapak Ibu, bahwa benih perpecahan di dalam hidup persekutuan itu diawali dari rasa bahwa saya lebih baik dari orang lain. Bahwa pemikiran saya lebih hebat, lebih tepat, lebih penting dari orang lain. Dimulai dari pikiran saya lebih, karya saya lebih dari orang lain. Berangkat dari perenungan ini kita diajar ya, bahwa hidup persekutuan kita adalah hidup bersama di dalam kasih Kristus. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang ide yang bisa kita sumbangkan, apapun karya yang bisa kita beri bagi persekutuan ini. Perikop kita mengajarkan bahwa ketika kita melakukannya dalam pikiran kesehatian, satu hati, satu pikiran untuk Yesus Kristus, Yesus yang menjadi pusat, maka hidup persekutuan kita akan menjadi lebih berkembang, lebih hidup, dan menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Yang kedua Ibu Bapak Saudara, perenungan firman Tuhan kita mengajarkan ya, bahwa yang penting dalam hidup persekutuan adalah melihat semua yang dicapai adalah karena Yesus Kristus. Ketika kita meletakkan pikiran kita kepada bahwa persekutuan ini ada dan terus running dan terus ada dan bisa terus berkarya dan melayani dan kita semua bisa terus hidup dan berkarya, itu semua karena karya Kristus. Maka kita bisa menjaga keutuhan persekutuan ini. Dan yang ketiga Ibu Bapak Saudara, setiap kita punya tugas menjadi saksi Tuhan di tengah hidup kita
hari demi hari. Mari lakukan tugas kita itu dengan setia. Ya, apakah itu melalui karya-karya kehidupan kita kah? Ataupun melalui kerja-kerja kita di tengah-tengah hidup persekutuan ataupun di tengah masyarakat. Supaya apa? Yang kita beritakan adalah Yesus dan kasih-Nya bagi sesama kita. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, merespon akan perenungan kita, mari kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 249 bait 2 dan 3. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ada pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa, karena siapakah kami sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami renungkan boleh terus menginspirasi kami dalam kehidupan persekutuan kami, maupun di dalam kehidupan bersama dengan sesama kami, di tengah-tengah hidup hari demi hari. Agar kami boleh melihat orang lain tidak lebih rendah daripada kami. Kami tidak menyepelekan sesama kami karena merasa diri lebih baik dari yang lain. Tapi ya Tuhan, biarlah kami senantiasa belajar menghargai, menghormati, dan juga menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga tidak menjadi benih perpecahan dalam hidup bersama kami, termasuk di dalamnya, dalam hidup persekutuan kami. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau satukan hati seluruh komponen jemaat Pancoran Rahmat ini, baik jemaat maupun anggota majelis jemaat, ataupun para pengurus Pelkat, maupun juga panitia, dan semua
perangkat dalam pelayanan jemaat-Mu. Satukan hati, eratkan pikiran dan hati kami. Dan biarlah Tuhan bergandengan tangan. Kami boleh terus berkarya, berupaya untuk boleh mendapatkan izin prinsip untuk kami bisa beribadah di gedung yang sudah Tuhan anugerahkan ini. Bapa, kami harus jujur, seringkali ada perbedaan pikiran. Seringkali ada gesekan-gesekan. Tapi kami tahu, yakin dan percaya Bapa, kalau kami tetap ada sampai sekarang. Dan kami tetap boleh ada dan melayani. Semua karena kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapa, hati kami semua Engkau ikat dengan kasih-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus bicara bagi kami. Agar kami betul-betul melihat semua karya kami sebagai karya untuk menghadirkan Kristus. Dan juga kami terus menyadari semua yang kami dapatkan dan miliki juga adalah karena karya Kristus. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami berdoa untuk upaya terus meningkatkan relasi dengan warga sekitar dan juga unsur muspika. Tuhan berkati semua kegiatan bersama dengan masyarakat, baik dalam bentuk vaksin atau dalam bentuk kampung Pancasila atau apapun ya Bapa. Biarlah semua itu menjadi pintu masuk, mempererat hubungan kami dengan masyarakat sekitar. Dan di dalam kehendak Tuhan, kami boleh memperoleh tanda tangan dari 60 orang. Dan kami boleh berproses terus untuk izin prinsip kami. Dana juga boleh Tuhan cukupkan melalui setiap penggalangan dana dengan proposal, leaflet, janji iman, ataupun persepuluhan-persepuluhan yang dikhususkan untuk pembangunan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan turut campur tangan di dalamnya. Tolong juga panitia dalam kerja mereka bersama, dan biarlah Engkau juga berikan kesehatian juga dengan majelis jemaat. Sehingga bergandengan tangan kami boleh berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa Maha Baik, menyerahkan akan keluarga Perlindungan Simanjuntak, keluarga Pangihutan Situmorang, keluarga Suhartini Hutagalung, dan keluarga Tina Pati Serlihun. Tuhan berkati keluarga-keluarga Bapak Ibu kekasih kami ini. Biarlah sukacita, damai sejahtera-Mu, kekuatan dan perlindungan-Mu untuk setiap situasi hidup mereka akan senantiasa Tuhan anugerahkan bagi mereka. Mereka yang bergumul dengan sakit, Tuhan tetap tilik keberadaan mereka. Bapak Freddy Sahertian, Bapak Benyamin Summa, Ibu Audrey Sahertian, Bapak Simbolon, Ibu Maynard Naibaho, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Yuliana Pitupulu, Bung Refli Mailoa, Bapak Victor Tumanseri, kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada buat mereka. Dan kendati pun mereka bergumul panjang Tuhan dalam sakit, tapi cinta dan setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup mereka. Bapa Maha Baik, kami berdoa buat mereka yang bersukacita di sepanjang minggu ini. Secara khusus di hari ini, saudara kami, saudara Binsar Manurung. Tuhan kiranya Engkau lihat dia dalam kehidupan bersama dengan bunda terkasih dan saudara terkasih. Tuhan terus berikan damai dan sukacita-Mu untuk Binsar. Sehingga sungguh Tuhan, dia akan terus melihat Tuhan hadir dalam hidupnya. Tuhan menguatkan, menghiburkannya dan keluarga. Dan ia akan selalu melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, Ibu Bapak, anak kekasih kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini pun. Penuhkan sukacita mereka Tuhan. Dan biarlah mereka akan selalu merasakan penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan akan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Berbagai upaya pemerintah pusat dan daerah untuk boleh mengatasi akibat pandemi COVID-19 dengan kegiatan vaksinasi massal maupun dengan kegiatan pemberian bantuan tunai langsung kepada mereka yang membutuhkan. Biarlah semua berjalan baik Tuhan, sehingga sungguh bangsa kami boleh dapat melewati akan pergumulan karena pandemi COVID-19 ini
Dan kami akan terus melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara kami. Saudara-saudara kami yang bergumul karena bencana alam, baik di Nias ataupun di Kalimantan sana Tuhan, dan di tempat-tempat lainnya, Tuhan kiranya kasihani mereka, dan juga Tuhan pakai kami. Hari ini adalah hari terakhir kami mengumpulkan bantuan kasih untuk saudara-saudara kami di Nias. Tuhan berkati pemberian kami nanti, dan biarlah damai dan sukacitamu mengalir selalu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, seminggu ke depan akan kami jalani. Tuhan tolong agar kami boleh berkarya dengan penyertaan Tuhan dalam gumul juang kami hadapi bersama dengan Tuhan. Akhirnya Bapa, semua kami yang sudah melayani di hari ini, baik rekan-rekan diaken penatua, pemain musik, pemandu pujian, rekan-rekan multimedia yang telah melayani bersama di pagi ini, berkatilah. Dan semua yang menopang pelayanan hari ini, termasuk koster kami Tuhan, berkati agar semua yang dilakukan sungguh boleh memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat ke-14 yang menyatakan, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu memberikan harapan dan damai sejahtera dalam hidup kami. Kepadamu kami persembahkan persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan sukarela, guna pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. 1. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti IHMPA, IHMPT dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 2. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Maggie Huai yang telah melayani dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat akan melimpahi ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita. 3. Anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh presbiter yang telah bertugas, Saudari Yoheni Hutagalung selaku pemandu lagu, Saudari Ruth Nebaho selaku organis, dan Bapak Endu Lakusaba dan Saudara Roland Sumah selaku tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah pada hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Oktober 2021, waktu pukul 19 WIB, pelayan firman Pendeta Maggie Huai, pelayan liturgi Saudara Okta Simatupang, media aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Oktober 2021 pukul 19 WIB, pelayan firman Penatua Petra Lesilolo, pelayan liturgi Diakan Romani Rampengan. Video renungan serta tata ibadah dapat diakses melalui link http://gpbpancoranrahmat.org atau melalui YouTube GPB Pancoran Rahmat Depok. 3. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Oktober 2021 pukul 18 WIB, pelayan firman Penatua Benjamin Nendisa, pelayan liturgi Ibu Gladys Swindun, dengan menggunakan media aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang menggunakan Zoom Meeting, maka meeting ID dan password akan dibagikan kemudian di call center GPB, WAG Sektor Pelayanan, dan WAG Unit Misioner. Bidang Inforkom Litbang, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi ibu, bapak, dan saudara yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai 16 Oktober 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan ibu, bapak, dan saudara, dan hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpbpancoranrahmat.org. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri.
Kembalilah dalam seluruh aktivitas kehidupan kita dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.